Salah satu alasan dijalankannya adaptasi normal baru di masa pandemi COVID-19 sebagai kebijakan pemerintah adalah kembali menggiatkan perekonomian negara. Sektor pariwisata yang merupakan sektor paling terpukul saat pelaksanaan PSBB di masa pandemi diharapkan kembali menggeliat. Meski demikian, penerapan normal baru di tengah kurva pandemi COVID-19 belum bergerak turun bukanlah hal yang mudah. Penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat adalah harga mati yang harus diterapkan sektor pariwisata jika tak ingin menjadi klaster baru bagi penyebaran COVID-19. Mengingat sektor pariwisata adalah sektor yang berpotensi menghasilkan kerumunan orang. Lantas, sudah siapkah para penggerak perekonomian di sektor pariwisata menjalankan protokol kesehatan adaptasi normal baru? Tim TV One mengabarkan. Kita akan membahas mengenai pariwisata di era normal baru. Sudah siapkah? Sudah amankah? Kita akan berbincang langsung dengan dua narasumber. Sudah ada Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum PHRI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haryadi. Waalaikumsalam Mbak Rati, Mas Bayu. Kemudian juga ada Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemprov DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Cucu. Selamat pagi Mbak Rati, Mas Bayu. Mohon izin saya ke Pak Haryadi terlebih dahulu. Pak Haryadi, ini melihat sudah ada banyak hotel, kemudian dan juga restoran yang sudah dibuka. Sejauh ini Pak, bagaimana sih mungkin evaluasinya atau pelaksanaan di lapangan new normal di sektor pariwisata kita? Ya, kalau secara umum kami sudah siap ya Mbak ya, sudah siap. Bahkan sebetulnya restoran dan hotel itu, restoran kan masih tetap boleh melayani untuk delivery kemarin. Dan kalau untuk hotel juga sebetulnya tidak pada posisi ditutup. Jadi kalau dari segi pelaksanaan protokol, insya Allah sudah cukup siap. Kemarin juga saya lihat persiapan teman-teman baik di restoran maupun hotel, semuanya juga sudah menerapkan standar protokol seperti apa yang diminta oleh pemerintah. Dan kalau untuk restoran, karena mulai dari tanggal 8 kelihatannya yang insya Allah akan lebih pulih lebih dulu ya ininya. Hanya hotel memang masih dalam posisi tamunya masih relatif masih sedikit. Mungkin nanti baru awal Juli nanti mungkin baru bisa ada peningkatan yang cukup berarti. Kalau untuk hotel sendiri Pak, apakah semua fasilitas saat ini sudah bisa digunakan? Kemudian melihat animo atau semangatnya masyarakat untuk kembali berwisata, kembali datang ke hotel, kembali datang ke restoran seperti apa? Ya, jadi kalau untuk fasilitas hotel semuanya bisa kecuali kolam renang ya. Kolam renang nanti Pak Cucu nanti mungkin bisa menjelaskan. Lalu juga yang kemarin masih sedikit tarik ulur masalah buffet. Jadi pemerintah mengharapkan tidak ada buffet. Nah, kemarin kami jelaskan sebetulnya kalau buffet itu nggak ada masalah karena yang melayani kan petugas hotel. Jadi yang mengambilkan piring, memilihkan makanan itu dan lebih kepada mereka mengantri, dan antrian itu seperti kalau kita mengantri di supermarket lah kira-kira begitu. Karena kalau buffet nggak boleh itu yang agak repot adalah dari pihak hotel mengenai tenaga kerjanya, mengenai staffingnya. Jadi kan agak repot kalau nggak boleh prasmanan gitu. Jadi ini juga akan ini kan daripada flow tenaga kerja. Kemarin itu sih yang kami diskusikan, tinggal masalah buffet aja. Tapi sejauh ini mudah-mudahan nanti minggu depan kami juga ada pertemuan dengan Kementerian Pariwisata untuk mulai kick off mengenai pemakaian hotel buffet di restoran seperti apa begitu kira-kira Mbak. Saya mau ke Pak Cucu, Pak Cucu. Dengan adanya pelonggaran ini beberapa tempat wisata, apa yang ditekankan oleh minimal di wilayah DKI Jakarta ya, apa yang ditekankan kepada para pengelola, apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan? Jadi gini, protokol COVID yang dibuat ini kan kami susun bersama-sama dengan pelaku industri, termasuk teman-teman Pak Haryadi juga kita berkumpul sama-sama. Jadi yang kami minta tentunya komitmen dari manajemen maupun karyawan untuk menerapkan protokol ini secara disiplin di tempat kerjanya gitu. Jadi kalau mereka nggak disiplin, ya nanti baru buka 2 minggu, akhirnya COVID-nya naik lagi, jadi direm lagi gitu. Jadi yang rugi kan teman-teman juga akhirnya. Jadi kita minta mereka menandatangani fakta integritas di pintu masuk, entah itu restoran atau objek wisata. Jadi dengan fakta integritas itu mereka diartikan bahwa mereka mengerti dan paham dan akan melaksanakan protokol COVID di tempatnya.
Oke, kalau ada fakta integritas gitu ya, saya sih nggak mau uzon ya ke teman-temannya Pak Haryadi Sukamdhani gitu, tapi kan butuh pengawasan juga nih Pak Cucu gitu di lapangan gitu. Ini gimana? Ada tim khusus atau ada kebijakan khusus atau mungkin ada apa? Jadi gini, memang kami juga sadar kita terbatas sekali ya masalah petugas gitu. Jadi kita makanya minta dari hati ke hati kepada para pengusaha untuk sama-sama komitmen. Tentunya yang bandel pasti ada lah. Kita tentunya juga ada pengawasan secara random karena jumlahnya begitu banyak ya. Tapi ya alhamdulillah sih sebagian besar mereka mematuhi protokol yang ada. Oke. Pak Cucu, selain itu tadi juga ada mungkin pertanyaan dari Pak Haryadi mengenai buffet dan juga kemudian fasilitas-fasilitas hotel yang biasanya digunakan Yang oleh belum masyarakat. 100% ya beroperasi. Bisa Gitu. ditanggapi Pak? Ya ini kan dibukanya secara bertahap dulu ya. Ya insya Allah di fase berikutnya kalau ini aman akan segera dibuka gitu. Tapi yang memutuskan ini kan bukan kami Dinas Pariwisata, tapi ada tim gugus COVID di Pemda DKI. Oke. Pak Cucu, untuk wilayah-wilayah wisata nih DKI Jakarta ada pertimbangan khusus apa nggak sih Pak? Misalnya ini Taman Impian Jaya Ancol kan juga ada yang dibuka, GBK sudah dibuka, tapi Monas nggak dibuka gitu. Nah ini pertimbangannya apa sih Pak? Jadi yang boleh dibuka ini kan wisata outdoor dulu ya. Jadi untuk Ancol, Taman Mini, Ragunan memang sudah dibuka. Terus Monas ini sebenarnya kita belajar dari GBK gitu, karena GBK sempat minggu kemarin agak chaos ya, terlalu rame. Kami lihat wait and see dulu seperti apa perkembangannya, karena Monas ini kan di ring 1 juga dan sentral gitu, makanya kita sangat berhati-hati. Jadi untuk taman-taman kota sementara udah dibuka, jadi dianjurkan untuk kalau masyarakat pengen ke taman ya ke taman kota di sekitarnya dulu. Dan sebagai gantinya kita buka CFD hari ini gitu. Okay. Dan Monas ya mungkin nggak lama lagi juga akan dibuka. Nah bicara soal CFD nih Pak, ada apa? Ada ketentuan-ketentuan khusus nggak sih Pak? Yang penting mereka harus pakai masker ya, terutama yang paling penting. Terus jaga jarak. Terus juga untuk kaki limanya harus memperhatikan protokol COVID yang sudah ditetapkan untuk UKM. Okay. Pak Cucu, kalau misalnya sanksinya ini beda-beda nggak sih Pak? Maksudnya untuk tempat wisata, kemudian untuk tempat makan. Karena kalau mengenai pengawasan agak sulit juga, pasti ada yang bandel kan. Tadi Bapak juga mengatakan. Ini sanksinya beda-beda nggak? Tempat wisata mungkin sanksinya apa? Restoran apa? Secara umum sih sama, tapi nanti dilihat ada di Pergub 51 ya tahun 2020. Jadi itu tergantung kesalahannya. Jadi yang paling ringan itu sekitar 10 juta dan paling maksimal 25 juta. Tapi itu bisa berlapis. Jadi artinya kalau 2 kesalahan ya bisa diakumulasi. Sudah ada belum Pak yang dapat teguran sekarang Pak? Udah ada, udah banyak, udah 120-an ya. Wow, cukup banyak ya. Banyak 120 ya. Sejak PSBB transisi ini kan ya? Belum kantor-kantor ya, sejak PSBB transisi. Oke, saya mau ke Pak Haryadi kalau gitu. Pak Haryadi, kalau Pak Cucu tadi kan mengandalkan gini, fakta integritas antar Pemprov dan pengusaha itu dari hati ke hati. Meskipun tidak menutup kemungkinan ya ada yang bandel. Saya juga nggak mau seuzon ya sama teman-temannya Pak Haryadi gitu. Tapi ada faktanya 120 tuh tadi katanya yang melanggar dan akhirnya diberikan peringatan gitu. Nah, dari Pak Haryadi sendiri komunikasi ke teman-teman di bawah ini gimana biar sama-sama mentaati peraturan dan mengutamakan kepentingan bersama. Ya, yang kami sampaikan seperti yang Pak Cucu bilang. Jadi yang kita bangkitkan kesadaran itu adalah kita kalau sampai terjadi klaster baru itu malah kita setback dan biayanya lebih mahal lagi kan kalau terpaksa harus ditutup lagi ya, diketatkan lagi begitu. Jadi kalau dari kami, insya Allah sih kita ini ya selalu untuk menjaga itu. Nah, namun demikian, memang di sistem kita ini kan masih ada yang kurang nih Mas Bayu, yaitu sistem tracing ya. Tracing kita kan nggak ada. Nah, ini yang sebetulnya kita berharap pemerintah ini segera memberikan tracing dalam bentuk aplikasi ya, yang di-download di smartphone itu loh. Jadi, memang kan tujuannya kita mengendalikan ini adalah memisahkan orang yang terkena kasus positif dengan yang sehat gitu loh Mas. Yeah. Nah, ini kalau itu ada, itu akan sangat membantu ya, karena kebetulan kalau pelanggannya restoran dan hotel itu kayaknya sih mayoritas itu pakai smartphone gitu loh. Jadi kita kontrolnya juga akan lebih memudahkan kalau ada tracing begitu. Kalau cuman dari segi pengaturan ngecek suhu itu kan susah juga ya kan, apalagi sekarang juga banyak OTG. Nah,
ini sebetulnya kami berharap betul gitu. Jadi kalau itu ada aplikasi untuk tracing ini ada, ini akan sangat membantu kita juga untuk pengawasan untuk masyarakat gitu loh. Karena yang bisa kami awasi kan pastinya hanya staf kami ya. Kalau tamu kan kita juga nggak bisa tahu selain cuma ngecek suhu, disuruh cuci tangan sama dikasihkan hand sanitizer, udah itu udah. Tapi yang lain kan kita nggak tahu. Jadi itu juga menurut saya penting sih untuk tracingnya itu. Baik, itu tadi ada masukan dari Pak Haryadi. Apakah sistem tracing yang dimaksud oleh Pak Haryadi ini menjadi kewenangan Dinas Pariwisata? Nanti kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi, termasuk kami akan hadirkan laporan langsung dari beberapa lokasi wisata, termasuk CFD di Jakarta. Sesaat lagi.